Shalom, perkenalkan nama saya Gumogar Dewa Indonesia dari kelas The Exemplary Living 1 Paralel B. Saat ini saya ingin membagikan pekabaran firman Tuhan dengan judul topik Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan, yang diceritakan dalam Markus 5 ayat 24 sampai 34. Dalam kisah dalam Markus 5 ayat 24 sampai 34 ini mungkin sudah sering kita dengarkan, di mana ayat ini menceritakan tentang seorang perempuan yang sudah selama 12 tahun mengalami pendarahan, di mana ia sudah berusaha kemana-mana, ia menghabiskan seluruh hartanya, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Sampai suatu hari ia mendengar berita tentang Yesus, yaitu pribadi yang berkuasa menyembuhkan orang-orang sakit. Pada ayat-ayat sebelumnya mengatakan bahwa saat itu Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus. Di tengah kerumunan orang banyak, perempuan itu mendekatinya diam-diam dan menjamah jubah Yesus, dan dia percaya bahwa ia akan sembuh. Dalam kisah ini saya mengambil 3 poin penting, yaitu yang pertama, iman. Perempuan ini memiliki iman yang luar biasa. Dalam Markus 5 ayat 28 berkata, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Setelah 12 tahun mengalami penderitaan, di mana ia tidak lagi bergantung kepada manusia, namun ia bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Perempuan tersebut memiliki iman yang sejati, di mana dia dapat percaya tanpa harus melihat buktinya terlebih dahulu. Dan di situ dia tidak menuntut Yesus untuk berbicara dan menyentuhnya secara langsung. Namun perlu kita ketahui bahwa dari sinilah iman itu bukan sekedar kata-kata belaka, tetapi iman merupakan sebuah tindakan nyata yang menunjukkan kepercayaan penuh kita kepada Tuhan, bahkan dalam situasi yang tampak mustahil. Poin yang kedua yaitu ketulusan. Ketika perempuan itu menjamah jubah Yesus, Yesus langsung menyadari bahwa ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Dan di tengah perjalanan, Yesus berhenti dan bertanya kepada murid-muridnya, "Siapa yang menjamah aku?" Di situ murid langsung merasa kebingungan karena di tempat Yesus ada banyak orang yang sedang berkerumunan mengikuti Yesus. Namun di lain sisi, di situ Yesus percaya bahwa ada satu orang yang datang dengan hati yang tulus dan iman yang sungguh-sungguh. Pada saat Yesus bertanya demikian, perempuan itu langsung gemetar dan merasa takut karena dia mengira bahwa Yesus akan memarahinya, tetapi ternyata Yesus tidak memarahinya. Malahan Yesus memanggilnya dengan lembut dan berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Di dalam Markus 5 ayat 34. Dan dari sini kita lihat bahwa Yesus tidak hanya menyembuhkan kita secara fisik, tetapi juga Yesus dapat meneguhkan hati kita. Dan poin yang ketiga atau poin yang terakhir yaitu kesembuhan sejati. Setelah menjamah jubah Yesus, perempuan itu langsung merasa sembuh, yang diceritakan dalam Markus 5 ayat 29. Tetapi kesembuhan yang dialami oleh perempuan tersebut bukan hanya sekedar kesembuhan fisik, tetapi ia juga mengalami kesembuhan secara batin dan rohani. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam rasa malu dan dikucilkan. Namun di hadapan Yesus, ia dapat dipulihkan sepenuhnya, dia dihargai, dia diterima dan dikasihi oleh Yesus. Yesus berkata, "Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Yang terdapat dalam Markus 5 ayat 34. Kesembuhan sejati itu datang bukan dari hilangnya rasa sakit, tetapi dari hadirnya damai sejahtera dan sukacita yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sebagai kesimpulan dari kisah ini, kita belajar 3 hal penting, yaitu yang pertama iman, ketulusan, dan kesembuhan sejati. Iman yang teguh dapat membuat kita berani untuk datang kepada Tuhan meski dalam keadaan yang tampak mustahil. Ketulusan kasih Yesus juga mengingatkan kita bahwa kasih-Nya tidak pernah terbatas dan selalu siap menerima siapapun yang datang kepadanya. Dan kesembuhan sejati hanya akan kita temukan ketika kita sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Yesus Kristus. Jadi kalau kita sedang menghadapi sebuah masalah, penderitaan atau pergumulan apapun, ingatlah perempuan ini bahwa datanglah kepada Tuhan dengan iman dan hati yang tulus, karena Yesus yang sama yang masih bekerja sampai hari ini. Dan dialah yang dapat menyembuhkan, memulihkan, serta memberi keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus, amin.